Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas di bab 2, yakni tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Dan ini adalah part yang kedua. Kita langsung saja, apa saja yang kita akan pelajari, yakni peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ada apa saja yang kita akan pelajari, mulai dari yang pertama, peran kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Yang kedua, peran kejaksaan Republik Indonesia. Yang ketiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Yang keempat, peran advokat dalam penegakan hukum. Yang kelima, yaitu peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita langsung saja. Yang pertama, peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama adalah peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Anda tentunya seringkali bertemu dengan anggota kepolisian. Peran yang mereka tampilkan bermacam-macam, seperti mengatur lalu lintas, memberantas gerakan-gerakan terorisme, mencegah penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindakan pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, ada melakukan penangkapan atau penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingannya penyidikan. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Yang keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memberikan tanda pengenal diri. Itulah berikut adalah peran Kepolisian Republik Indonesia. Dan selanjutnya yakni peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal-hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan meminta supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dibagi menjadi tiga, yakni yang pertama di bidang pidana, yang kedua di bidang perdata dan tata usaha negara, dan yang ketiga dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Saya akan jelaskan satu persatu. Dari yang pertama di bidang pidana. Yang pertama melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana, pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Nah, yang kedua yang akan saya bahas yaitu di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dan yang ketiga dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, yakni peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan. Nah, begitu peran Kejaksaan Republik Indonesia. Yang selanjutnya, yang ketiga, peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman.
Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari UUD RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Yang kedua, hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Dan yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Yang keempat, peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Nah, keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Yang kelima, peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi disingkat KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuannya dibentuk KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Nah, cukup sekian dalam pembahasan pada kesempatan hari ini. Semoga bisa menjadikan sebuah manfaat dan bisa menjadikan sebuah berkah di kemudian hari. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan kepada guru kalian menggunakan platform yang sudah disediakan oleh guru Anda. Saya ucapkan terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.